masalahnya? Kamu Yesus ngomong, aku adalah satu-satunya jalan kebenaran. Aku adalah satu-satunya. Aku adalah jalan dan kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada dia, dia akan hidup walaupun sudah mati. Masalahnya Bapak percaya kepada Muhammad, itu masalahnya. Kalau masih percaya kamu kepada SWT atau Muhammad, pintu tidak akan dibukakan sehingga kamu tidak mengerti, tidak paham siapa yang kamu sembah. Jika kamu bukakan pintu hatimu dan percaya kepada Yesus, maka kamu tahu siapa Allah yang sebenarnya. Di situ persoalan sekarang. Karena kamu, Pak, masih dikekang oleh iblis hatimu, makanya kamu tidak mau mengaku Yesus adalah Tuhan. Buang dulu iblis yang di dalam hatimu itu, Pak. Itu harus disucikan, ditebus dulu Anda, dihapus dulu dosanya supaya iblis itu menjauh daripadamu. Baru kamu sadar, itu terbuka, terbelak-lak mata Anda bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidak mungkin Yesus itu adalah Tuhan, karena orang masa itu percaya Yesus hanya sebatas apa yang Yesus ajarkan tentang dirinya. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat 12, sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Sedangkan sekarang sahabat Kristen tidaklah melakukan pekerjaan Yesus. Yesus menyembah kepada Allah, Kristen menyembah kepada anak Maria. Yesus taat kepada hukum Taurat, Kristen malah mengutuk Taurat. Bangsat kau, jangan ngomong tuyul kau, jangan ngomong-ngomong ke pribadi. Kalau mau ngomong aja, bangsat. Harus sopan dikit. Ya kalau kamu mau diskusi ya sopan, jangan panggil nama begituan. Bicara dengan sopan. Memang Islam ini nggak ada sopannya, dianggap rata semua. Jangan emosi jika ngaku anak Tuhan. Jangan emosi jika ngaku punya Roh Kudus. Jangan emosi jika ajaranmu kasih, tapi berdialoglah dengan kasih. Pak, status saya mengatakan Yesus mengutus Allah, Allah mengutus Yesus. Status saya di situ. Ya baca aja poin-poinnya di situ. Yesus mengutus Allah. Di dalam Yohanes, Allah mengutus Yesus lewat malaikat. Malaikat yang memberitahu. Sama-sama saling mengutus. Yesus juga berhak. Karena juga Yesus adalah Allah. Sama-sama Allah, hakikatnya sama. Ini yang kukatakan, kalian bukan pengikut Yesus, karena Yesus mengajarkan hal yang tidak kamu ajarkan. Yesus mengajarkan dirinya utusan, kamu mengajarkan Yesus mengutus Allah. Artinya memang kamu error. Yohanes 12 ayat 49, Yesus mengaku Allah mengutus aku. Matius 15:24 sampai ayat 26, Yesus mengaku diutus oleh Allah. Yohanes 17 ayat 3, Yesus mengatakan dirinya utusan. Matius 10 ayat 40, Yesus mengklaim dirinya utusan Allah.
kamu tidak mampu menunjukkan dalil Yesus mengutus Allah. Itu artinya imanmu adalah iman buta. Bangsat kau, jangan ngomong tuyul kau, jangan ngomong-ngomong ke pribadi. Kalau mau ngomong aja, bangsat. Harus sopan dikit. Ya kalau kamu mau diskusi ya sopan, jangan panggil-panggil nama begituan. Bicara dengan sopan. Memang Islam ini nggak ada sopannya, dianggap rata semua. Jangan emosi jika ngaku anak Tuhan. Jangan emosi jika ngaku punya Roh Kudus. Jangan emosi jika ajaranmu kasih, tapi berdialoglah dengan kasih. Kita bukan emosi, dia ke pribadi ngomongnya. Kalau temanmu, kalau Anda menghina Yesus, saya nggak emosi, justru yang marah Yesus. Tapi kalau ke pribadi saya menghina atau memanggil, mencaci, kan saya kan marah, kan bisa marah kan? Alangkah baik dan eloknya memanggil itu sopan atau Pak atau Mas, Bang, Dek, kan bisa kan? Jangan ke pribadi begitulah. Atau hina ke Yesus, kami nggak marah, karena yang marah siapa? Yesus sendiri, bukan. Tapi persoalannya, agamamu dihina, kami yang marah. Kamu yang punya agama apa? SWT kan begitu. Coba ke pribadimu saya maki-maki Anda marah lah. Jangan kaitkan, ini menurut pribadi loh ini. Jangan kaitkan ke agama dulu. Ya, ngomong Dek, Bang, Mas, Kak. Namanya kan diskusi kan. Om, Bung. Banyak panggilan untuk sesama. Ini tuyul apa? Entah Tuhan Yesus tai, yang marah kan Yesus, bukan saya. Yang ngomong nggak apa-apa. Mau hina-hinaan kita. Kau hina agamaku, aku nggak marah. Ku hina nanti agamamu, pasti kau marah. Ayo, bisa kontrol diri. Justru yang menghina Yesus itu adalah Anda. Yesus mengajarkan dirinya menyembah Allah, sementara Anda mengajak menyembah Yesus. Yesus tak pernah mengajarkan hal demikian. Matius 10 ayat 40, Yohanes 17 ayat 3, Matius 15 ayat 24, Yohanes 12 ayat 49. Semua adalah pengakuan Yesus kalau dirinya adalah utusan Tuhan. Yang mengatakan Yesus adalah Tuhan itu sendiri, itulah yang menghina Yesus. Pam pam pam. Pak, kamu jangan ngomong Pak. Kamu itu sebenarnya sebagai apa? Ikut saja. Status saya tadi udah ngomong di situ. Di status saya itu poinnya adalah Allah mengutus Yesus, Yesus mengutus Allah. Di situ poinnya. Tapi kamu poin yang awal itu kamu nggak kebaca. Hanya ngikut aja. Tapi yang saya bicarakan tadi yang awal itu saya tunjukkan statusnya, poinnya, kan ayat-ayatnya sudah saya tunjukkan. Cuman kamu mau numpang nimbrung, tapi nggak tahu persoalan. Saya malas menghadapi seperti ini. Capek mulut saya, Pak. Berbusa, Pak. Berbusa. Harusnya Anda sadar, mulut Anda berbusa, mengajarkan hal yang tidak diajarkan Yesus. Dua Raja 19 ayat 19 mengatakan Tuhan Allah adalah satu-satunya Tuhan.
Tuhan. Yeremia 10 ayat 10, Zakaria 14 juga ayat 9, Yesaya 37 ayat 16. Semua mengatakan pencipta alam semesta itu hanya sendirian. Jadi yang mengatakan Yesus mengutus Allah itu pasti sesat. Halusinasinya tingkat dewa. Trang. Pak, apa nggak marah iblis? Anda memuji-muji Yesus, bernyanyi untuk Yesus. Marah, Pak. Nanti Anda itu dibakar iblis hidup-hidup. Jangan nyanyi lagi ya, Pak ya. Jangan memuji-muji tentang Yesus ya, Pak ya. Memuji Yesus sebagai nabi, memuji Yesus sebagai rasul, memuji Yesus sebagai utusan Allah, itu adalah jalan satu-satunya menuju kepada Allah. Harus mengakui nabinya sebatas nabi, menuju kepada Allah. Wajib mengakui rasulnya sebatas rasul. Yohanes 17 ayat 3. Yesus mengajarkan hidup kekal itu adalah mengenal Allah. La ilaha illallah, inni rasulullah. Itulah kunci keselamatan Yesus. Pak, aku anak-anak Allah. Tuhan memberi kuasa kepada kita menjadi anak-anak Allah. Sehingga kita mengaku, berani mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Di luar anak-anak Allah tidak mampu mengatakan Yesus adalah Tuhan. Karena di luar anak-anak Allah itu ada anak-anak iblis. Iblis ini tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada kebenaran. Sehingga anak-anak iblis juga dimampukan untuk tidak menyatakan Yesus itu bukan Tuhan. Itulah kita mengatakan ciri-ciri dulu. Jadi kalau kamu tidak mengakui dirimu anak-anak Tuhan, ya berarti anak iblis dong. Kan begitu. Nah, begitu Anda jadi anak-anak Tuhan, barulah kamu mengerti, diberi pengertian. Ngaku mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Masalahnya kamu, iblis yang dalam hatimu selalu kamu simpan, berdiam, bersemayam di dalam dirimu, menjaga, mengawasi mulutmu supaya jangan sampai berkata-kata di dalam mulutmu itu Yesus adalah Tuhan. Ditutup oleh iblis, ditutup terus, dikekang. Paham nggak? Anda mengaku sebagai anak Tuhan. Jangan-jangan Anda hanyalah anak tangga. Karena Tuhan pencipta tak punya anak. Dia bukan manusia dan anak manusia. Di dalam Matius 7 ayat 21 sampai ayat 23, yang pede-pedean menyeru Yesus Tuhan, kelak nanti akan diusir oleh Yesus. Itulah Anda yang mengaku anak Tuhan, sementara Anda bersuci pun tidak pernah. Anda mengaku sebagai anak Tuhan, bersunat pun Anda tidak melakukan. Anda tidak pernah bersuci, Anda tidak pernah bersunat, Anda tidak pernah mandi junub, Anda tidak pernah mandi tahir. Jangan-jangan Anda hanyalah anak gorila. Kalaku cari damai, hanya ku dapat di dalam Yesus. Tak satu pun, tak seorang pun yang sanggup menolongmu. Hanya Yesus, jawaban hidupmu.
Dan Yesus pun berkata, aku tak dapat berbuat apa-apa selain yang ku perbuat, yang diperintahkan Tuhanku. Jadi adalah kebodohan jika menuhankan sosok yang juga menuhankan oknum lain. Tugu bangunan yang ada di Arab sana, yang disembah orang Arab, tak mampu berbuat apa. Sebab tugu bangunan yang ada batu ukirnya hanyalah seonggok batu bangunan saja. Tanda-tanda orang gila melihat Muslim sujud menghadap Ka'bah, lalu mengatakan umat Islam menyembah Ka'bah. Tanda-tanda orang stres, dia tidak paham bahwa para nabi sujud menghadap bait suci. Mereka menyembah Allah dengan cara menghadap kepada bait Allah. Habakuk 2 ayat 20, tetapi Tuhan ada di dalam bait, berdiamlah dirilah di hadapan bait suci. Mazmur 11 ayat 4, Tuhan itu ada dalam Ka'bah. Hagai 2 ayat 15, perhatikan mulai hari ini dan seterusnya, satu batu tersusun di atas batu lainnya, disebut bait Allah. Yesus bersujud, Daud bersujud, Salomo pun bersujud. Hanya ajaran pagan yang menyembah Tuhannya dengan salto ke depan, salto ke belakang. Doyan kucing. Kamu itu lagi cerita apa? Hah? Ayo Stepanus, jawablah aku. Apakah hari ini masih menyembah manusia? Jujurlah jujur, biar kamu diterapi agar engkau menjadi sehat. Sampai pada hari ini, ya, Stephen Jano masih menyembah kepada Yeshua HaMashiach, karena dialah yang berkuasa di bumi maupun di surga. Sebagaimana dalam Matius 28 ayat 18, kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi yang menyertai manusia sampai kepada akhir zaman itu adalah Yeshua HaMashiach. Yang menentukan nasib seseorang masuk surga atau neraka adalah Yeshua HaMashiach, karena dialah yang berkuasa di bumi maupun di surga. Sebagaimana dikatakan dalam Quran surat Ali Imran, Quran surat ketiga Imran ayat 45. Izqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubasyiruk bi kalimatin min husmuhul Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirat wa minal muqarrabin.
Tidak ada buktinya Yesus berkuasa di bumi, malah dia dikuasai oleh tentara Romawi. Diterima sebagai nabi saja oleh Yahudi, apalagi mau berkuasa. Yohanes 5 ayat 30. Yesus mengakui dia tidak ada kuasa. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jika Yesus kau sembah itu adalah hakmu, tapi Yesus tidak mengajarkannya. Yesus malah mengajarkan kepada muridnya agar menyembah hanya kepada Allah. Bertobatlah Stefanus, Stefanus bertobatlah. Bertobatlah Stefanus, sebelum kamu diusir Yesus. Sampai pada hari ini, ya, Stefanus masih menyembah kepada Yeshua HaMashiach, karena dialah yang berkuasa di bumi maupun di surga. Sebagaimana dalam Matius 28 ayat 18, kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi yang menyertai manusia sampai kepada akhir zaman itu adalah Yeshua HaMashiach. Yang menentukan nasib seseorang masuk surga atau neraka adalah Yeshua HaMashiach, karena dialah yang berkuasa di bumi maupun di surga. Sebagaimana dikatakan dalam Quran surat Ali Imran, Quran surat ketiga Ali Imran ayat 45. Izqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashiru bi kalimatin min husmuhul Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirat wa minal muqarrabin. Tidak ada buktinya Yesus berkuasa di bumi, malah dia dikuasai oleh tentara Romawi. Diterima sebagai nabi saja oleh Yahudi, apalagi mau berkuasa. Yohanes 5 ayat 30. Yesus mengakui dia tidak ada kuasa. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jika Yesus kau sembah itu adalah hakmu, tapi Yesus tidak mengajarkannya. Yesus malah mengajarkan kepada muridnya agar menyembah hanya kepada Allah. Bertobatlah Stefanus, Stefanus bertobatlah. Bertobatlah Stefanus, sebelum kamu diusir Yesus. Kalaupun Anda mengatakan bahwa Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, dengan Anda menggunakan satu ayat, dengan Anda pelintir satu ayat untuk menyerang orang Kristen, dengan Anda pelintir satu ayat untuk menjadikan senjata Anda. Dan ketika Anda mengatakan bahwa Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan Bapa yang ada di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan.
Jadi siapa yang menyembah kepada Yeshua HaMashiach, itulah menyembah kepada Bapa. Makanya 12 muridnya Yesus menyembah kepada Yeshua HaMashiach. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Anda menggunakan dalil yang Anda tidak percaya, Al-Quran Anda mengatakan bahwa Isa atau Yeshua HaMashiach berkuasa di bumi dan di surga. Sebagaimana dalam Quran surah ketiga Ali Imran ayat 45, izqalatil malaikatu ya Maryamu innallah yubashirki bi kalimatin min husmuhul Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiru bikalimatin minhu ismuhul masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah firman dari Allah, yaitu seorang putra namanya Isa, anak laki-lakinya Maryam, seorang manusia yang terpandang di dunia dan terpandang di akhirat. Dan Isa ini termasuk dalam golongan orang-orang yang didekatkan kepada Tuhannya. Jadi ayat ini menjelaskan dengan benar Maryam melahirkan manusia bernama Isa putra Maryam. Tidak ada unsur ketuhanan padanya selain hanya seorang manusia. Sedangkan ketika Yesus datang kepada Bani Israel, mengajarkan menyembah hanya kepada Allah. Dan di dalam Matius 7 ayat 23, Yesus mengusir orang-orang Kristen karena orang Kristen menyebut Yesus sebagai Tuhan. Kristen menyeru Tuhan, Tuhan kepada Yesus, tapi Yesus malah mengusirnya. Kristen menyeru mengusir setan dengan menggunakan namanya Yesus. Mereka bermujizat, mereka bernubuat dengan nama Yesus, tapi malah diusir karena salah sembah. Kalaupun kau waras, saya akan beri pertanyaan kepada Anda. Jika Anda benar menjawab dengan benar, maka Anda akan tahu ketuhanan Yesus itu. Pertanyaan saya, yang wajib menyertai manusia sampai akhir zaman, manusia atau Tuhan? Dan ketika Anda mengatakan Tuhan, Yesuslah yang menyertai manusia sampai pada hari kiamat. Yang kedua, ketika saya tanyakan kepada Anda yang memberikan hidup yang kekal, manusia atau Tuhan, dan ketika Anda menjawab Tuhan yang memberikan hidup yang kekal, Yeshua HaMashiach yang memberikan hidup yang kekal. Ya.
Yohanes 10 ayat 28, aku berikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa, dan tak seorang pun yang mengambil dari tanganku. Yang dimaksud oleh Yesus menyertai sampai akhir dunia bukan Yesusnya, tapi ajarannya. Yesus hanya manusia yang datang mengajarkan ajaran kepada Bani Israel. Ayat yang kau sebutkan itu hanyalah penggambaran bahwa dia akan menemani sampai akhir dunia. Di dalam Yohanes 16, Yesus menjelaskan dengan jelas kalau dia akan pergi ke Bapa, namun dia minta seorang penolong yang lain yang akan datang mengajarkan segala sesuatunya tentang kebenaran, tentang keadilan, dan tentang penginsapan dunia akan dosa. Artinya Yesus pergi kepada Allah, yang datang adalah penerusnya. Penerusnya pun akan mengajarkan ajarannya Yesus. Jadi yang menemani sampai selama-lamanya itu adalah jalan yang Yesus ajarkan berupa ajaran. Cobalah kau gunakan akal sehatmu ketika Yesus mengajarkan kepada mereka. Mereka bukan Kristen, mereka adalah Bani Israel. Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Itu adalah inti ajaran Yesus. Hari ini mau kusikat Bang Zulkifli nih, mau nggak dia ya? Lagu Makassar, 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 Makassar Ji. Punna erok kori Yesus, pinra-pinrai lalanu. Punna erok kori Yesus, pinra-pinrai tolonu baga-baga. Alamak, kok ada tolon nih baga-baga, apa itu?